Ya, bentar. Oke. Bisa dengar jelas suara saya? Zoom, Facebook, Instagram bisa dengar jelas suara saya? Jelas, Bisa, Pak. bisa Jelas, jelas. puji Tuhan. Baik. Ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Lagi sekali teluk dalam, luar biasa kalian. Ya, kepada Ibu, Bapak petugas yang memberikan kesempatan untuk warga binaan, anak-anak kami semua boleh belajar ibadah bersama-sama hari ini. Tuhan memberkati Ibu Bapak semuanya. Baik, kita siap belajar. Tema kita hari ini menjadi penasehat yang baik dan benar. Saudara, ternyata manusia walaupun sehebat apa, sekaya apa, secerdas apa, seintelektual apa, punya pengalaman sehebat apa, yang namanya manusia pasti butuh atau perlu penasehat atau perlu nasihat. Saudara perhatikan di zaman raja-raja dulu, zaman kerajaan dulu, ada panglima, ada jenderal, ada ahli strategi. Tapi sejarah mencatat tetap harus ada penasehat. Ya, lihat aja sejarah. Sejarah kerajaan, sejarah kekaisaran, ya, sejarah pemerintahan bangsa apa saja, negara apa saja. Ternyata penasehat itu dibutuhkan. Bahkan dalam dunia hewan, dunia binatang, kita melihat bagaimana ya kalau ini cerita anak-anak ya yang ada di sebagian besar suku Jawa atau di Indonesia. Kita kenal di dunia binatang itu ada kancil. Itu seringkali diibaratkan jadi penasehat. Nah, itulah manusia. Saya ulangi, sekaya apa, sepintar apa, setinggi apa jabatannya, yang namanya manusia itu sangat memerlukan penasehat. Itu fakta. Nah, kenapa manusia itu perlu penasehat? Kalau kita pakai istilah Alkitab, maka Tuhan Yesus disebut gembala, disebut penasehat. Karena memang manusia ini sangat memerlukan penasehat dalam hidupnya. Karena tanpa penasehat, sepintar apa kita, sejenius apa kita, sehebat apa pengalaman kita, pasti akan gagal dalam menjalani hidup ini kalau tidak ada penasehat. Saya mulai dengan Yesaya pasal 2. Yesaya 2 ayat 2. Lihat ya, Yesaya pasal 2 ayat yang kedua mulai sampai 4. Ya, hebat sekali. Dunia sehebat apa, negara sehebat apa, orang sekaya apa, setinggi apa posisinya, tetap memerlukan penasehat. Nah, Yesaya 2, mulai ayat 2. Judulnya dulu kita lihat. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Nah, kalau saudara membaca kata Sion dalam nubuatan Yesaya, itu bicara gereja, yaitu kita. Jadi kalau saya ganti, gereja itu sebagai pusat kerajaan damai. Ada apa sehingga gereja itu menjadi pusat kerajaan damai? Langsung ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Sekarang ini hari yang terakhir itu sekarang. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Wih, luar biasa. Gunung, tempat rumah Yahweh, itulah gereja. Akan berdiri tegak di hulunya gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Apa akibatnya? Apa dampaknya?
Karena gereja ada di tempat yang paling tinggi. Di antara gunung-gunung yang tinggi, ada satu gunung yang menjulang paling tinggi. Disitulah gereja, rumah Tuhan itu ada. Sehingga segala bangsa, catat ini, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, ke gereja, ke Sion. Untuk apa? Lihat ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Banyak antar suku bangsa. Woi, ini luar biasa. Pergi kemana? Pergi ke rumah Yahweh Tuhan itu. Ya, saya ulangi. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Saling ngajak mereka. Mari kita naik ke gunung Yahweh. Ke rumah Tuhan Yakub. Perhatikan yang mereka cari. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion, dari gereja Tuhan, wah, akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Saudara, mari kita teliti. Ayo, mereka saling ngajak antar bangsa ini. Ayo, kita naik ke rumah Yahwehnya Yakub supaya ia mengajar kita. Ketemu bukan? Kata mengajar itu minta nasihat, minta dituntun, ya, tunjukkan jalan. Saya ulangi, untuk mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion, dari gereja Tuhan akan keluar pengajaran, tuntunan, nasihat, dan firman Yahweh dari Yerusalem. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Kepala Gereja. Bahwa kehadiran gereja di dunia, para majelis yang dikasihi Tuhan, para ketua sinode yang dihormati, semua hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gembala jemaat, perhatikan. Sejak awal, ketika Papa di surga masih merencanakan untuk melahirkan gereja, yang ada di benak Papa di surga tentang gereja, itu bukan tentang ibadahnya. Dengar, sejak semula, ketika Papa mulai merencanakan akan melahirkan gereja di dunia, saudara, Yesaya ini ada kurang lebih 800 tahun sebelum Yesus lahir. Bayangkan, jauh sebelum Yesus lahir, 800 tahun sebelumnya kurang lebih. Berarti gereja belum ada. Tetapi di benak Papa di surga, di hatinya, di pikirannya, sudah ada konsep gereja. Gereja itu adalah tempat orang-orang minta nasihat. Gereja itu adalah tempat di mana umat manusia menemukan jalan. Gereja itu di pikiran Papa kita jauh sebelum wujud gereja itu ada. Gereja itu adalah tempat orang belajar tentang apa saja, tentang kehidupan, ya, tentang jalan-jalan hidup ini. Itu gereja. Tapi setan menyelewengkan. Sekarang gerejanya sibuk buat ibadah. Buat ibadah. Bagus, tidak salah buat ibadah. Tapi kalau ibadah itu hanya dari kita untuk kita, kan begitu model ibadah gereja sekarang. Majelis rapat, majelis nyusun ibadah, nyusun liturgi, gembala-gembala menyiapkan khotbah, musik, pemain musik, latihan musik,
Betul, menyiapkan pelajaran sekolah minggu, latihan paduan suara, dan sebagainya. Gereja isinya dari kita untuk kita. Padahal Yesaya 2 yang baru kita baca, itu baru 2 ayat. Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Sudah begitu jelas di mana ada gereja yang letaknya di hulunya gunung-gunung, ada satu gunung yang paling tinggi, disitulah gereja itu ada. Maka segala bangsa akan berduyun-duyun. Saudara tahu kata berduyun-duyun? Wah, rombongan manusia yang tidak pernah stop. Nyambung terus. Untuk apa? Bukan untuk ibadah. Nyanyi-nyanyi, dengar khotbah saja tidak. Tapi bangsa-bangsa berduyun-duyun ke gunung rumah Yakub, rumah Yahwehnya Yakub, untuk minta diajar, untuk minta dituntun, ditunjukkan jalan hidup ini bagaimana. Berarti segala bangsa itu, maaf, itu bukan yang sudah Kristen. Bukan. Justru mereka yang belum tahu siapa Tuhan Yesus. Mereka belum tahu kebenaran itu siapa. Saudara bisa bayangkan. Segala bangsa berduyun-duyun. Minta ditunjukkan jalan hidup. Itu kan luar biasa. Nah, itulah gereja. Oke, kita lanjut. Yesaya pasal 9. Ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Begini nubuatan untuk Tuhan Yesus dari Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 5. Dan ayat ini sering dan hampir setiap Natal pasti gereja-gereja membaca ayat ini. Memang ini tentang kelahiran Tuhan Yesus. Oh ya, ayat 6 kalau di dalam apa ini multimedianya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kita tidak perlu mendiskusikan, mencari kitab tafsiran. Bicara tentang siapa ini, semua kita langsung ngerti. Anak sekolah minggu saja ngerti bahwa ini tentang Tuhan Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jelas ini Tuhan Yesus. Nah yang keren kalimat berikut itu. Saudara lihat ini. Ya. Dan nama nama Yesus itu akan disebutkan orang. Nama pertama siapa? Penasihat ajaib. Kedua, Tuhan yang perkasa. 3, Bapa yang kekal. 4, Raja damai. Phil, coba lihat berapa terjemahan yang lain. Berapa terjemahan yang lain? Ya. Ya. Lihat ayat. Masih Yesaya 9 ayat 5. Ya. Hai Gurga, kenapa namamu kok tinta aksara? Aneh-aneh kamu ini bikin bingung. Oke ya. Sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah dikaruniakan bagi kita. Dan pemerintahan akan ada di bawahnya. Namanya akan disebut. 1, penasihat ajaib. 2, Tuhan yang Maha Kuasa. 3, Bapa yang kekal. 4,
Raja Damai. PIS. Seorang anak telah lahir bagi kita. Kita dianugerahi seorang putra. Ia akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan penasihat bijaksana, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Phil, tolong bacakan komennya Finis tadi, karena di HP Papa nggak bisa kebaca. Ini ada komen dari Nabiri. Apa itu? Awal pertama apa? Phil, tolong bacakan. Di saya nggak ada, Pak. Oh, di komen Zoom tadi. Vin, atau kamu yang baca? Ya, Om Vini saja baca, Om. Finis? Ya, sebentar. Ya, mengikuti bagian depan pelajaran ini kita jadi mengerti kemelesetan paling parah dan berbahaya di gereja itu penyembahan kepada Tuhan yang hanya diwujudkan dalam tindakan menyanyi, angkat tangan, menangis, dan hanya begitu saja. Padahal peranan gereja ini luar biasa kalau belajar dari saya tadi ya. Bisa menjadi penasehat itu. Ya, Nah, kalau lihat. penyembahan hanya menyanyi, angkat tangan, menangis, sudah selesai kan? Itu meleset sekali. Terima kasih, Pak. Dari kita untuk kita. Jadi gereja itu eksklusif. Dari kita untuk kita. Padahal menurut Yesaya 2 tadi, kehadiran gereja itu menjadi penasehat. Menjadi jawaban atas semua manusia. Saya ingatkan lagi ya saudara. Sejarah mencatat raja sehebat apa. Perdana Menteri sehebat apa. Presiden sehebat apa. Jenderal sehebat apa. Orang kaya sehebat apa. Orang jenius sehebat apa. Tetap perlu penasehat. Ini luar biasa. Nah, akhirnya setelah kita baca Yesaya 2 tadi, fungsi gereja dipelesetkan. Sudah jauh nyimpang dari titik awal. Bahwa kehadiran gereja itu dari Tuhan untuk kita. Dan dari kita untuk dunia ini. Perhatikan itu. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Lalu kita baca Yesaya 9 ayat 5. Ternyata 4 nama Yesus Kristus Tuhan kita itu bukan diberikan oleh Bapa di surga. Orang menyebut dia. Jadi bukan Bapa di surga yang memberi Yesus nama hebat itu. Penasehat ajaib. Bapa yang Tuhan yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Orang menyebut. Bayangkan. Nah, menurut Yesaya 9 ayat 5. Setelah semua kita yang diselamatkan, ditebus, ya dipulihkan oleh kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, maka saudara dan saya pun wajib, catat, wajib menjadi penasihat yang ajaib juga. Maka kemanapun kita pergi, termasuk semua anak-anak saya, warga binaan. Walaupun status hukum saudara ada di dalam tempat yang tidak disukai orang. Tapi karena saudara anak Tuhan. Walaupun maaf. Warga binaan jelas bersalah. Maka itu ditempatkan di tempat itu. Tapi hari ini. Dengar warga binaan. Seberat apapun status hukum yang saudara sandang. Tapi menurut firman ini, saudara tetap punya roh penasehat ajaib. Saudara tetap bisa menasehati orang-orang yang perlu jalan. Ingat kisah Yusuf. Dia juga, maaf kalau saya pakai istilah, amin. Dari kelas 1 Palembang, amin.
Maaf kalau saya pakai istilah Yusuf itu narapidana politik. Lebih berat dari tipikor. Karena ditulis dia dipenjarakan tempat tahanan raja-raja dikurung. Tapi dalam vonis yang seumur hidup, Yusuf tetap jadi penasehat. Masih ingat juru minuman dan juru makanan. Bahkan setelah Yusuf keluar dari penjara, belum bebas waktunya. Karena Raja Firaun panik, mimpi yang menakutkan. Yusuf jadi penasehat. Padahal statusnya masih napi. Phil, kembalikan ke FYH. Ini luar biasa. Maka itu semua kita penasehat ajaib. Phil, FYH tadi. Filipus. Phil. Ya, lihat ini. Terjemahan firman Allah yang hidup. Karena bagi kita telah lahir seorang anak. Seorang putra telah dikaruniakan kepada kita. Di atas mudanya ada pemerintahan. Dengan nama-nama inilah Yesus dikenal. Wah, ini keren ya terjemahnya. Dengan nama-nama inilah Yesus dikenal. Dia yang ajaib. 2, penasihat agung. 3, Tuhan yang maha kuasa. 4, Raja yang kekal. 5, Bapa yang kekal. 4, 5, Raja damai. Saudara bayangkan ketika Tuhan Yesus belum datang. 800 tahun sebelum kedatangannya. Ternyata sudah ada nubuat bahwa suatu hari nanti kalau Yesus itu datang. Maka ada 5 nama ini. Yang betul memang 5 ya. Terjemahan bahasa Indonesianya salah cuma 4. 5 ini. Dan salah satu namanya adalah penasehat agung. Ingat, 800 tahun kurang lebih sebelum dia datang. Tapi dunia sudah diberitahu. Hai dunia, dengar. Tidak lama lagi akan datang kepadamu penasihat ajaib, penasihat agung. Mulai hari ini, ayo semua kita mempersiapkan diri sedemikian rupa. Sehingga saudara dan saya diberi otoritas untuk menjadi penasehat. Saudara, modal penasehat itu cuma 1. Dengar ya, modal penasehat cuma 1. Bukunya adalah Alkitab. Hikmatnya adalah kuasa Roh Kudus. Otoritasnya adalah otoritas dari Yesus sendiri. Nah, itu dari LPP Sungguh Minasa. Phil bisa dibacakan, bagus ini. Ya, ada komen. Bisa Phil bacakan? Nggak tahu ini di HP Papa nggak bisa kebaca. Kondisi yang terjadi, kadang-kadang kita nasihati teman, tapi jawabnya sesama warga binaan, jangan sok menasihati. Bagaimana respon kita ya? Ya, yang mau saja dan yang butuh nasihat. Kalau ada orang berkata seperti itu, artinya saudara kita itu sedang tidak butuh nasihat. Ya nggak usah dinasihati, sedang tidak perlu kok. Sama seperti orang yang sudah kenyang, jangan dikasih makanan. Cari aja yang lapar. Jadi dari LPP Sungguh Minasa, jangan putus asa. Kalau saudara diberi nasihat untuk seseorang, tapi orang yang nggak terima, nggak apa-apa. Simpen aja nasihat itu. Nanti ada yang perlu. Sama seperti orang. Kalau dia sehat, ya nggak ke dokter. Kalau dia sakit, dia ke dokter. Itu ya. Nah, saya ulangi lagi. Modal utama nasihat adalah Alkitab. Firman Tuhan, firman Tuhan. Hikmat untuk menjadi penasihat
Itulah kuasa Roh Kudus. Otoritas yang membuat kita dipercaya untuk bisa menjadi penasehat adalah Yesus sendiri yang mengurapi kita dan hidup di dalam kita. Itu dia. Kita lihat contoh konkret. Ya, ketika Imam Eli meninggal, bangsa Israel tidak punya pemimpin, bangsa Israel nggak punya nabi, nggak punya imam, nggak punya penasihat. Wah, bagaimana bangsa itu? Ternyata ada seorang yang namanya Samuel muncul. Nah, kita buka 2 Samuel 2. 2 Samuel 3. Maaf. Ayat yang ke-18. Maaf. 2 Samuel 3 ayat yang ke-18. Maaf kalau ada yang pernah sekolah. Tapi kalau yang belum, jangan takut. Oh, 2 Samuel 2 kalau begitu. Maaf, ayat 18. Saudara, di Alkitab tidak ada penjelasan bahwa untuk menjadi penasihat itu harus kuliah dulu. Tidak ada. Nah, ini yang luar biasa. Oh, 1 Samuel 3:18. Aduh, maaf. Bukan 2 Samuel. 1 Samuel 3:18. Maafkan saya salah. Nah, 1 Samuel 3:18. Maaf ya. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Eli. Berarti Samuel ini penasihatnya Imam Eli. Karena malam itu Imam Eli gelisah, tidak bisa tidur. Nah, Samuel mendapat pernyataan dari Tuhan. Dan pagi-pagi waktu Imam Eli bangun, Samuel juga bangun. Wah, Samuel dipaksa untuk cerita, ngomong apa saja. Ya, lihat ayat 17-nya dulu. Ayat 17-nya maaf ini. 1 Samuel 3 ayat 17. Kata Eli, ini loh jadi anak kecil dipaksa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Tuhan menghukum engkau. Wih, anak kecil diancam. Awas kamu nggak jujur. Tuhan menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku. Dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Samuel ini penasehatnya Imam Eli. Dan Samuel ini masih anak-anak. Bagaimana anak kecil bisa menjadi penasehatnya imam yang umurnya berapa kali lipat lebih banyak umurnya Imam Eli daripada umurnya Samuel. Nah, sekarang kita mengetahui modal utama seorang penasehat bukan buku ini, buku itu, tapi Alkitab. Firman yang tertulis itu modalnya. Semua yang dibutuhkan manusia untuk menjalani hidup supaya benar ada di Alkitab. Maaf, kalau saudara dan saya ingin menjadi penasihat yang ajaib, ini tema yang dipilih oleh Pak Filipus, maka saudara dan saya wajib hidup dikuasai, tenggelam di dalam firman. Bukan menguasai firman. Salah. Saya ulangi. Saudara dan saya bisa jadi penasehat ajaib. Kalau firman itu menguasai kita. Firman itu membungkus kita. Firman itu mencelupkan kita di dalam dirinya. Maka begitu firman menguasai kita, maka dengan sendirinya kita jadi penasehat untuk semua orang.
Ini luar biasa. Nah, contohnya Samuel kecil ini. Ya. Jadi kita mundur lagi ke belakang. Coba lihat 1 Samuel 3 ini ayat pertama. Bagaimana kondisinya? Oi, ada Pak Gembala. Yeremi Wurara. Nah, ayo belajar. Ini luar biasa ini ya. Bahwa semua kita diberi roh penasehat agung. Ya, judulnya 1 Samuel 3 ayat 1, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu, terjemahan betul itu masih anak-anak, menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Yahweh jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Berarti bangsa itu kacau. Tidak punya penasehat, nggak punya pemimpin. Sebab firman Tuhan jarang datang. Dan mata Imam Eli sebagai pemimpin bangsa itu mulai kabur. Nggak lihat penglihatan. Lihat ayat 2. Pada suatu hari Eli, imam, pemimpin, nabi bagi bangsa itu, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Jadi ini negara kacau. Pemimpinnya buta dan tuli. Sudah nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak dengar firman, nggak bisa melihat dengan baik. Hancur bangsa itu. Bangsa itu bingung mau minta nasihat ke siapa. Ayat 3. Lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Yahweh, tempat tabut Tuhan. Nah, semua kita, baik warga binaan maupun yang bukan, ya, yang selalu menjawab pertanyaan, berapa kali Samuel dipanggil oleh Yahweh Tuhan? 99% jawabnya 3 kali. Hari ini, ayo kita mulai melihat. Ya ada, oh thank you, saya disiapkan minum ini oleh Ibu Gembala yang hebat. Ya, saya ulangi. Saudara yang masih menjawab 3 kali Samuel dipanggil Tuhan, hari ini harus berubah. Ternyata bukan 3 kali, tapi 4 kali dia dipanggil. Karena yang ketiga kali Imam Eli baru ngerti. Ih, itu Tuhan. Ayo kita baca. Ya, saya ulangi lagi ayat 3. Lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Yahweh, tempat tabut Tuhan. Nah, ini pelajaran hebat lagi. Saudara ketahui dari kitab Keluaran, ketika pertama kali Yahweh Tuhan memberitahu Musa untuk membangun tabernakel, tempat ibadah. Wah, dengan detail yang begitu jelimet, teliti, rumit. Sudah ada peraturan. Tempat ketiga, ruangan ketiga, namanya ruang Maha Kudus. Itu yang boleh masuk setahun cuma sekali. Yang pangkatnya imam besar. Salah masuk mati. Masih ingat bagaimana anaknya Harun mati? Karena masuk dengan tidak kudus. Nah, aneh. Samuel ini tidurnya bisa di tempat tabut Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan tidak marah? Ini loh. Tolong catat. Nomor 1. Kalau saudara dan saya rindu bisa menjadi penasehat untuk semua orang, miliki kerinduan seperti Samuel. Rindu hadirat Tuhan. Rindu hadirat Tuhan. Karena Samuel tidurnya di tempat tabut suci, ruangan Maha Kudus. Dan dia itu bukan imam.
Dan tidak boleh sembarang orang masuk. Itu pun cuma setahun sekali dalam peraturan Musa. Pada hari raya Grafirat. Hari raya pendamaian. Wih, luar biasa ini. Oh, ada kesaksian pertobatan. Aduh, sangat menemplak banget ini. Kuncinya dikuasai firman. Bukan menguasai firman. Betul. Kalau penguasa firman itu teolog. Tapi kalau dikuasai firman itu murid. Itu bedanya. Nggak ada seorang pun di antara kita bisa menguasai firman. Siapa kita? Ahli-ahli Taurat itu menguasai firman. Tapi saudara dan saya harus hidup dikuasai oleh firman. Artinya cara berpikir kita ditaklukkan sesuai firman. Cara kita berkata, cara kita berperasaan, cara kita mendengar, cara kita memutuskan sesuatu, melihat sesuatu harus dikuasai, ditentukan oleh firman. Catat itu baik-baik. Kembali, Phil masih di ayat itu. Jadi, nomor 1, supaya firman menguasai kita, dan kita punya otoritas untuk menjadi penasihat ajaib, miliki hati seperti hatinya Samuel kecil ini. Rindu hadirat Tuhan, rindu Tuhan. Walaupun dia nggak ngerti. Maka itu tidurnya di tempat tabut Tuhan. Yang hukumnya nggak bisa. Ayat 4. Lalu Yahweh memanggil. Sam. Saya pakai bahasa anak-anak. Sam. Dan Samuel menjawab. Ya Bapak. Yang dia sauti Eli. Lalu berlarilah Samuel kecil itu ke kamarnya Eli, Imam Eli. Serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Eli berkata, hei, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah Samuel tidur. Karena nggak dipanggil oleh Imam Eli. Ayat 6. Dan Yahweh memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Imam Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Wah ini mulai. Emosi Eli mulai naik. Imam ini kan sudah tua. Orang tua itu kan susah tidur. Kalau tidur sudah nyenyak, dibangunin, itu pasti emosi. Tapi Imam Eli berkata, aku tidak memanggil aku nggak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Samuel, nah ini loh saudara, ayat 7 ini. Fit, perhatikan ayat 7 ini. Fit. Samuel belum mengenal Yahweh. Hah? Firman Yahweh belum pernah dinyatakan kepadanya. Lah, ngapain Yahweh Tuhan berbicara kepada anak ingusan ini? Ngapain? Saudara, disinilah Samuel itu jadi pribadi yang hebat. Rupanya di Israel zaman itu, dari yang jelek, ada ketemu yang paling jelek, yaitu Samuel. Satu-satunya pribadi yang bisa diajak berbicara oleh Yahweh Tuhan itu ternyata cuma Samuel. Nah, ada yang bilang Imam Eli terlalu capek urus anak-anaknya. Betul, anak-anaknya kurang ajar sekali. Bayangkan anak sekecil itu, anak seingusan itu belum kenal Tuhan, belum pernah dinyatakan firman. Kok Tuhan ngajak ngomong? Maka itu sampai 4 kali. Eli pun baru sadar setelah ketiga kali Samuel ini mendatangi Eli. Nah sekarang saya ambil contoh. Maaf ya,
Saya tidak tahu kalau saudara. Kalau saya Samuel, sekali, Sam, lari ke kamar Imam Eli. Ya Bapak, maaf, aku nggak panggil kamu. Tidur. Tidur lagi Samuel. Belum lama tidur. Sam. Saya pasti mikir, aku sudah dari kamar mentorku, Imam Eli. Dia bilang, aku tidak panggil. Tapi anak ini nurut. Kedua kali bangun lagi. Ya Bapak panggil aku. Wah, emosinya Eli. Enggak, aku enggak panggil. Balik tidur. Samuel ini luar biasa. Balik tidur lagi. Saudara catat. Ketiga kali. Sam. Maaf, kalau saya sudah 2 kali dipanggil bilang tidak. Lalu ketiga kali dipanggil lagi. Ini saya tidak tahu saudara bagaimana. Saya langsung tutup kuping saya dengan bantal. Enggak mau. Jelas 2 kali enggak kok. Tapi anak ini hebat. Lihat ayat 8. Ya, lihat ayat 8. Nah ini loh penasehat yang ajaib. Harus mau taat. Dan Yahweh memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Imam Eli serta berkata, ini sekarang Samuel yang nadanya tinggi. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Kan sudah 3 kali. Lihat kebalikannya. 2 kali pertama Imam Eli yang emosi. Kali yang ketiga Samuel yang emosi. Begitu Samuel emosi, Imam Eli yang turun emosinya. Lalu mengertilah Eli bahwa Yahweh lah yang memanggil anak itu. Ya Daniel, Papa senang sekali kami ikut belajar dari Probolinggo. Jadi yang ketiga kali Imam Eli yang sadar. Oh, kalau begitu Yahweh Tuhanlah yang memanggil anak itu. Jadi di 2 kali pertama Imam Eli sambil tiduran. Aku nggak panggil kamu. Balik kamu ke tidur. Ke tempat tidurmu. Tapi kali yang ketiga Imam Eli bangun. Dia duduk, saya percaya dia duduk. Berarti Yahweh Tuhan bicara pada anak ini. Imam Eli sadar. Dia sudah tuli, sudah buta secara rohani. Nggak bisa lihat Tuhan, nggak bisa dengar Tuhan. Maka itu begitu Imam Eli tahu. Tuhan hadir di hidup anak kecil ini. Dia yang bangun. Lihat ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel. Pergilah tidur nak. Sudah nggak emosi lagi Imam Eli. Pergilah tidur nak. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Yahweh, sebab hambamu ini mendengar. Sederhana, berbicaralah Yahweh, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Yahweh berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Berarti ini kali keempat. Yang sudah-sudah ini kali keempat. Sam. Nadanya sama. Tenang, kalem, lembut. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara luar biasa. Tapi nggak ngerti ini anak. Tuhan yang mana? Saudara kita melihat dari kisah Samuel, terserah saudara mau beri nomor 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, terserah. Tapi nomor 1,
Samuel merindukan hadirat Tuhan, maka itu tidurnya di tempat tabut suci. Yang lainnya seharusnya nggak boleh. Nomor 2, Samuel ini taat. Dipanggil sampai 3 kali. Padahal Imam Eli nggak panggil. Kok berangkat lagi? Samuel taat. Ya nomor 2. Nomor 3. Walaupun dia nggak ngerti siapa yang bicara ini. Ketaatannya luar biasa. Berbicaralah ya Yahweh, sebab aku ini hambamu. Masih ingat hal yang sama terjadi pada Maria. Ketika dia masih gadis, tiba-tiba ada berita dari surga, engkau akan mengandung tanpa menikah. Wih, Maria tanya, bagaimana aku bisa mengandung tanpa menikah? Apalagi zaman itu hukumnya masih keras berlaku, berjinak mati. Gabriel menjelaskan, begini begitu kamu nanti akan hamil. Lalu jawab Maria, kita semua tahu Lukas 1:38. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Hai anak-anak Tuhan, hai murid-murid Yesus. Apalagi yang berstatus hamba Tuhan. Kalau saudara berstatus hamba Tuhan, tapi tidak nurut seperti Samuel, tidak nurut taat seperti Maria, ayo kita bertobat. Jadi saudara dan saya yang berstatus menyebut diri aku hamba Tuhan, modalnya cuma 1. Bukan kalau sehari doa 7 jam, bukan. Bukan puasanya seminggu 4 hari, bukan. Hafal sekian ribu ayat Alkitab, bukan. Suka memberi persembahan, bukan. Rajin pelayanan, bukan. Satu-satunya definisi saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Kalau kita selalu berbicaralah Yahweh, sebab aku ini hambamu. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab aku ini hamba Yahweh. Itu definisinya. Percuma rajin doa, tapi ndablek. Percuma rajin hafal ayat Alkitab, tapi bandel. Percuma doa 7 jam sehari, tapi hidupnya maunya sendiri. Percuma. Woi dari Kutai Barat. Bukannya Samuel tidur di dekat tabut karena takut diganggu. Ya, Eka masih ingat ya Papa pernah ngajar ini. Tapi tujuannya juga sama. Dia rindu hadirat Tuhan. Makasih nak, kamu ingat itu. Virel, puji Tuhan. Senang sekali Papa kamu hadir. Lalu malam itu Yahweh Tuhan bicara kepada Samuel tentang bangsa yang akan hancur karena ketidaktaatan. Maka itu Samuel kaget. Hah, ini apa ini? Dia nggak ngerti. Politik dia nggak tahu. Ya intrik-intrik di dalam tabut bait suci Samuel nggak ngerti. Yang ngerti cuma Imam Eli. Tapi Yahweh Tuhan bicara semuanya itu. Ayat langsung kembali ke pembacaannya. Maka itu ayat 17 tadi. Ayat 16 ya. Ayat 16 ya. Panjang. Yahweh Tuhan bicara pada Samuel panjang. Ayat 16. Oh, ayat 15 maaf. Ayat 15 maaf. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Yahweh. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Karena syok. Samuel kecil ini syok. Ada berita yang begitu ngeri, aku nggak ngerti. Ayat 16. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapak. Kata Eli. Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku.
ngancam lagi. Kiranya beginilah Tuhan menghukum engkau, akan lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Saya nggak bisa bayangkan anak ini ketakutan. Sambil ketakutan dipaksa ngomong jujur tentang hal-hal yang mengerikan. Ngeri loh. Tabut dicuri, Imam Eli mati, kemuliaan Israel lenyap. Itu yang dibicarakan. Kalau zaman itu ada rekaman, saya percaya Samuel ngerekam yang Tuhan katakan. Dan Samuel enak, Bapak maaf, saya nggak bisa menjelaskan semua. Bapak dengar sendiri rekamannya, maaf itu kalau ada rekaman di zaman itu. Karena apa? Eli ngancam. Sepatah kata pun tidak boleh ada yang kau hilangin. Waduh, ini luar biasa. Saudara lihat, seorang Imam Eli pun butuh penasehat. Catat, seorang imam sehebat Imam Eli pun butuh penasehat. Dan penasehatnya konyol, anak kecil yang muridnya dia sendiri. Tapi karena Imam Eli tahu, walaupun ini anak kecil, muridnya yang dibimbing. Tapi Imam Eli sadar, yang datang semalam kepada dia adalah Yahweh Tuhan sendiri. Yang mana Imam Eli sudah nggak dengar, nggak lihat Tuhan bicara apa, Tuhan buat apa. Bayangkan, Imam Eli saja butuh penasehat. Sekarang setuju yang saya katakan? Modal utama kita menjadi penasehat bukan kuliah di fakultas filsafat, bukan kuliah di universitas A, B, C, dan D, bukan baca buku ini, baca buku itu. Tidak. Bukunya cuma satu, Alkitab. Dan biarkan isi Alkitab itu yang menguasai seluruh hidup kita. Dari mulai mindset, pola berpikir, pola melihat, pola mendengar, pola berbicara, sampai pola perasaan. Semua firman yang menguasai kita. Kalau itu ada, langsung saudara dan saya disebut orang penasehat. Karena kita bisa nasihatin banyak orang yang kita nggak kenal sekalipun. Ini luar biasa. Kembali ke 1 Samuel 3 ayat yang ke-18. Ini luar biasa. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Imam Eli. Dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Disampaikan total habis. Kemudian Eli berkata dengan rendah hati, Dia Yahweh, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Artinya menyerah, saudara. Enggak lama setelah ngomong ini, Eli meninggal. Begitu Eli meninggal, bangsa ini kacau. Karena nggak ada pemimpin, nggak ada nabi, nggak ada imam. Berarti nggak ada ibadah sabat. Oh, buat orang Yahudi. Kalau sampai nggak ada ibadah sabat, mereka itu tertuduh. Gimana ini nggak ada ibadah? Sabat nggak ada yang baca Taurat. Karena nggak ada imam. Ayat 19. Dan Samuel makin besar. Ya, Samuel makin besar. Dan Yahweh menyertai dia. Nah ini syarat yang berikut. Menjadi seorang penasehat. Penyertaan Yahweh Tuhan harus nyata di hidup kita. Saya ulangi, penyertaan Yahweh Tuhan harus nyata di hidup kita. Ya, modal pertama tadi adalah rindu Tuhan. Rindu hadiratnya, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ketiga sama ketaatan mutlak. Sekarang ini penyertaan Yahweh. Ya, saya ulangi ayat 19.
Dan Samuel makin besar. Dan Yahweh menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Wih, ini luar biasa, saudara. Jadi Samuel yang masih kecil, maaf saya dahului, dia nggak pernah sekolah teologi. Karena dosennya mati duluan, belum lulus, maaf. Tapi Yahweh Tuhan yang adalah firman itu, membiarkan firman di mulut Samuel itu jadi semuanya. Tidak ada yang gugur. Menurut ayat ini. Semua kita yang sudah ditebus, diselamatkan, dibeli dengan darah Yesus, maka saudara dan saya bisa jadi penasihat. Lagi sekali anak-anak saya, warga binaan, dan semua kita yang ikut belajar, entah pengusaha, entah dosen, entah pensiunan, entah karyawan, ya entah janda, duda, anak kecil sekalipun. Kalau saudara dan saya punya kerinduan yang besar, aku rindu Tuhan, hidup kita dikuasai firman, maka semua kita bisa punya roh penasehat ajaib itu. Waduh, oh ada yang tanya tadi apa? Saya belum sempat kebaca habis. Coba Phil bacakan yang di chatting yang terakhir. Papa, Bapak, Silo itu apa nama tempat ya? apa? Silo. Oh ya, itu kota. Jadi sebelum Yerusalem ditemukan, dibangun Raja Daud, maka Silo itu nama tempat. Dan sampai hari ini, Silo itu masih ada di tanah Israel. Bukan sebagai kota, tapi sebagai reruntuhan. Ya, Silo itu kota, desa lah. Zaman itu di mana bait suci itu ada. Saudara, jadi modal yang dahsyat itu penyertaan Tuhan. Iya, ada komen lagi. Dikuasai firman Tuhan dapat terjadi karena lapar hadirat Tuhan dan meninggikan taat firman Tuhan lebih dari apapun. Amin. Betul ya Han? Hai amin, hidup dikuasai firman. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa saudara. Sangat hebat. Jadi firman gak gugur. Tuhan menyertai. Nah terus ayat yang ke-20. Wih ini hebat. Terima kasih Bapak. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Maka taulah. Nah. Saya mau katakan. 1 Samuel 3 ini. Sebagai bukti. Maaf jangan tersinggung. Tidak perlu ditabiskan, dilantik oleh organisasi. Tidak perlu kuliah, sekolah, Alkitab, teologi. Maaf jangan tersinggung dulu. Untuk bisa menjadi penasehat. Samuel ini contoh nyata. Maka taulah seluruh Israel. Dari Dan sampai Beersheba. Kalau Indonesia, dari Merauke sampai ke Sabang. Salah sebutannya bukan Sabang sampai Merauke. Karena harus dari timur dulu baru ke barat. Karena matahari terbit dari timur. Dari Merauke sampai ke Sabang. Itu perbatasan wilayah Indonesia. Kalau utara ke selatan, dari Miangas, pulau paling utara, sampai ke Rote, pulau paling selatan. Nah, maka taulah seluruh Israel. Dari Dan sampai Beersheba. Bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Yahweh. Enggak ada yang mengurapi, enggak ada yang melantik, enggak ada. Tapi karena Samuel itu menghidupi firman dan dikuasai firman, maka setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya untuk bangsa itu adalah firman, maka taulah seluruh Israel. Saudara, kalau saudara dan saya hidup seperti Samuel, walaupun saudara warga binaan dalam penjara, kita karyawan yang di luar siapa saja kita,
Pokoknya nggak perlu embel-embel gelar STH, gelar MTH, nggak perlu. Asal takut Tuhan, hidup dikuasai firman, merindukan hadirat Tuhan lebih daripada apapun. Percayalah, maka taulah rekan-rekan di kantor, maka taulah para petugas yang menjaga, mengawasi kita di dalam LP, maka taulah ya orang-orang pimpinan kita, taulah anak buah kita kalau kita seorang pemimpin, bahwa di hidup kita ada jabatan penasehat. Ini dia. Contoh, saya tidak tahu ya, apa tamping atau taping, tamping. Itu singkatan apa sebetulnya? Karena di semua LP itu pasti akan terpilih dari antara warga binaan yang bisa dipercaya untuk ngurus ini, ngurus itu. Ya, tamping ya. Betul ya kata itu. Tamping pembantu pegawai Pak Daniel. Tamping. Singkatannya apa itu? Pembantu Nggak tahu ya. tahanan. Oh, tahanan. Oh, tamping, Tahanan tahanan pendamping. Oh, Iya. terima kasih. Di atasnya tamping Pak, pemuka Oh, gereja. ada lagi. Jadi Iya, kalau pemuka dulu, gereja, baru tamping. dia bisa mendapat remisi sepertiganya. Nah, Betul, saya Pak. percaya petugas-petugas itu pasti melihat kondite, kelakuan, etika yang baik. Baru bisa dipilih jadi tahanan pendamping. Naik lagi jadi pemuka. Wah, luar biasa itu. Nah, maka itu warga binaan. Seberat apapun kesalahan saudara, sehingga beratnya hukuman saudara. Tapi pola hidup seperti Samuel, saudara pun walaupun masih di dalam tempat itu, warga binaan bisa jadi penasihat buat yang lain. Yusuf contohnya, dia nggak main-main dari penjara. Amin. Dari Barabai. Yusuf contohnya nggak cuma jadi penasihat sesama warga binaan. Tapi Yusuf jadi penasihatnya raja. Percaya itu terjadi. Oke, sebelum kita akhiri. Phil coba ceritakan kenapa milih tema ini. Ini luar Ya. biasa loh tema. Ya, coba ya. Sebelumnya terima kasih Pak untuk firman Tuhan hari ini. Ya, kenapa saya pilih tema ini? Di dalam firman Tuhan dari perjanjian baru maupun di perjanjian lama itu banyak sekali dikatakan penasehat, menjadi penasehat, menjadi saling menasehati, ya begitu ya, saling menasehati, saling mengingatkan. Jadi saya teringat kalau teman-teman yang mantan warga binaan ataupun yang masih di dalam ya mengatakan, Pak kalau di sini apa kami banyak masalah begini begitu gitu ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus ya, sebagai murid Tuhan seharusnya eh, bisa menjadi penasehat kepada teman-teman yang lain. Kalau dikatakan tadi dari LPP Sungguh Minasa, kalau kami nasihati, wong kamu aja sama-sama warga binaan kok menasihati. Nah, tadi sudah dibilang sama Pak, kalau yang seperti itu ditinggalkan saja. Nah, kemarin dari Ibu Etiana, ya, Ibu Etiana itu mengatakan kadang-kadang warga binaan itu hanya ingin didengar. Nah, menjadi pendengar itu pun sebagai penasehat. Ya, kita hanya mendengarkan saja keluhan mereka, kita dengarkan. Kalau mereka butuh masukan, nah baru kita masuk sebagai penasehat. Kita menasehati. Tadi dikatakan, Bapak, tema kita hari ini menjadi penasihat yang baik. Nah, ternyata sama Bapak dikatakan dan benar. Jadi baik itu belum tentu benar. Jadi, tapi kalau benar pasti baik. Jadi mari ya saudara-saudaraku yang di lapas, di rutan, dimanapun kita berada, mari kita sama-sama saling menasihati, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain ya. Jangan malah kalau yang ada yang apa namanya sedang galau, sedang susah malah dibully. Jangan. Ayo saling mengingatkan. Ayo kamu kenapa kok susah? Kamu kenapa kok sedih? Kamu sakit apa? Kalau bisa kita menolong, kita tolong.
Karena kalau kita sudah dikuasai firman, dikuasai oleh Roh Kudus, kita bisa memberikan jalan keluar kepada mereka. Baik yang mengenal Tuhan Yesus maupun yang belum, ya. Sebab Tuhan Yesus itu tidak beragama. Jadi jangan melihat agamanya. Kalau dia masih sesama manusia, dialah yang harus kita kasihi, gitu ya. Saudara-saudaraku yang di lapas di rutan, jadi jangan memandang status, jangan memandang warna kulit, suku, atau apapun. Yang penting kita saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu Pak, kenapa saya pilih tema ini. Terima kasih. Masih di mute Pak, ke mute itu. Nah, nah. Oh ini dia. Udah. Ya, Oke ya ya. udah Pak. Puji Ya. Tuhan, luar biasa. Baik, saya kembalikan posisi saya dulu. Terima kasih. Pilihan temanya ini sangat luar biasa. Kita semua bisa jadi penasehat untuk menasehati, menunjukkan jalan buat semua orang. Oke, ada yang mau nambahin? Sebelum kita akhiri, ada yang mau nambahkan? Siap ya, semua jadi penasehat? Yang di Zoom, Instagram, Facebook, semua kita. Dengan roh penasehat itu, maka kita akan menuntun banyak orang kepada terang Tuhan. Ayat terakhir, Yesaya 49, Yesaya 49, ayat yang ke-6. Amin, dari Palu, puji Tuhan Yohana. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Kita melihat ayat ini, dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita waktu. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Belum keluar, Phil? Phil, ayatnya belum keluar? Ya. Saya sudah Pak. Ya sudah, sekarang baru sudah. Terlalu sedikit bagimu. Hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Padahal, saya mau ganti kata tetapi, padahal aku Yahweh akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi saudara dan saya ditetapkan menjadi keselamatan. Artinya menjadi penasehat, menjadi petunjuk jalan, menjadi pengarah, menjadi penuntun kepada banyak orang yang nggak tahu jalan hidupnya itu kemana. Itulah tugas gereja yang sesungguhnya. Roh Kudus pasti menolong kita. Saya mendorong setiap pribadi jangan pernah takut kalau suatu saat, saya pakai kalimat ini, ada di antara kita yang dipojokkan, dipepet oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Tiba-tiba ada orang yang datang cari saudara dan orang itu tidak kenal. Saudara nggak kenal orang itu. Tapi orang itu melihat ada roh penasehat di hidup kita. Lalu orang itu menanyakan hal masalah hidupnya. Jangan ditolak. Berdoa sebentar, Roh Kudus beri aku jawaban untuk saudaraku ini. Nanti langsung hikmat itu datang. Saudara, itu pengalaman saya pertama. Jadi maaf, banyak orang tahu. Saya sebagai hamba Tuhan gak cuma khotbah saja. Tapi banyak orang datang cari nasihat. Yang gak kenal pun banyak. Nah, saya mulai dari hal itu. Suatu kali saya dipojokkan. Hah? Saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada orang datang saya nggak kenal.
ternyata Roh Kudus mulai mengajar. Dari kasus yang pertama, muncul kasus kedua, ketiga, keempat, keenam, kelima, ke-10, seterusnya. Wih, ini luar biasa. Dan itu terjadi sampai hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kepercayaan. Jadi saya meyakinkan semua kita, baik warga binaan maupun kita yang di luar, ikut belajar hari ini. Percayalah saudara dan saya yang sudah ditebus, diselamatkan, dimiliki oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya punya roh yang sama. Saudara dan saya akan disebut engkau penasehat yang luar biasa. Jadilah kehendak Tuhan untuk semua kita mulai hari ini belajar untuk tidak takut menjadi penasehat. Jangan takut salah. Jangan. Kalau hati kita tulus, Roh Kudus tenggarong, amin ya. Kalau kita tulus, tidak punya motivasi yang lain, Tuhan akan membawa kita. Wih, itu dia. Maka itu Mazmur itu yang mengajar dengan mata, Mazmur 32 ayat 8. Oh ya, ayo kita baca ayat ini. Ada yang tanya itu. Wahai kanan, amin. Ya. Woi, Zakaria, orang hebat dari Makassar. Puji Tuhan. Ayo kita baca ayat terakhir. Mazmur 32 ayat 8. Terima kasih yang mengingatkan tadi. Udah, Phil? Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar. 1. Aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. 2. Nomor 3. Aku hendak memberi nasihat. Ini yang ketiga. Mataku tertuju kepadamu. Ya, AYT. Aku akan mengajar dan mengarahkanmu di jalan. Oh, maaf. Ya. Saya ulangi. Mana ini? Ya. Aku akan mengajar dan mengarahkanmu di jalan yang harus kamu jalani. Aku akan menasihatimu dengan mataku yang tertuju padamu. Jadi Papa adalah penasihat ajaib. Dia tiap hari akan nasihati kita, akan ngajari kita. Simpan firman ini, Mazmur 32 ayat 8. Maka semua kita akan jadi penasihat. Terima kasih Roh Kudus. Kalau saudara dan saya sebagai murid Yesus, sebagai anak Papa di surga, dan menjadi penasihat, maka dunia akan aman. Enggak ada orang yang tersesat dalam perjalanan hidupnya. Jadi kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom buat semuanya. Siap-siap semua jadi penasehat. Hebat Tuhan kita. Amin ya, Boru Sinaga. Haleluya. Oke, Phil.